Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini dalam nuansa yang penuh dengan kedamaian, ketentraman. Kita berjumpa kembali dalam program Cahaya Hati. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mbak Bungohnyo pada pagi ini Tanyo akan membahas mengenai zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah min amwalihim dari sebahagian harta mereka zakat. Khudh min amwalihim sadaqah. Sadaqah di sini maknanya zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan jiwa mereka. Wasalli alaihim, dan doakan mereka, inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu akan mendatangkan kedamaian ke dalam jiwa mereka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh para sahabat beliau, di mana para sahabat memberikan zakat, memberikan sedekah kepada beliau, maka Rasul mendoakannya. Nah, kewajiban zakat di dalam Islam menduduki posisi penting. Bahkan saking pentingnya, zakat merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau umat Islam. Dalam hadis sahih, Rasul menyatakan bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. Di antara pondasi selain salat, puasa, naik haji, mengucap 2 kalimat syahadat, di sana ada zakat. Jadi zakat hukumnya wajib. Apa itu zakat? Para ulama mendefinisikan makna zakat. Zakat dalam makna lughah, fil lughah, dalam makna etimologi kebahasaan bermakna at-tathhir, pembersih, an-nama, tumbuh, at-tazkiyah, penyucian. Jadi seolah-olah zakat memiliki makna pembersihan, penyucian, dan orang yang mengeluarkan zakat hartanya akan bersih dan akan terus tumbuh di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang ada di dalamnya. Sedangkan menurut istilah, para ulama mendefinisikan dengan ismun lima yukhraju an malin au badanin. Jadi zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan, baik untuk harta, maksudnya zakat harta atau disebut dengan zakat mal, ataupun an badanin, ataupun zakat badan, yaitu zakat khilqah, atau bahasa yang lebih kita kenal adalah zakat fitrah. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi zakat dalam kajian fikih Islam memiliki makna harta yang dikeluarkan untuk menyucikan seseorang, baik individu maupun kelompok, dengan syarat-syarat tertentu, diberikan kepada orang-orang tertentu, diambil dari pihak-pihak tertentu. Sehingga nanti ada beberapa syarat di dalam zakat. Ada nisab, sampainya nisab, hitungannya. Kemudian ada haul, sampainya tahun.
Nah, saking pentingnya zakat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis, diantaranya beliau menyatakan, hasinu amwalakum bizakah, wadawu mardakum bisadaqah. Bentengilah harta kalian dengan berzakat. Rasul menyatakan, bentengilah harta kalian dengan berzakat, mengeluarkan zakat. Sehingga di dalam Al-Quran zakat disebutkan hampir di 80 tempat. Di dalam Al-Quran zakat disebut dengan salat, aqimus salah wa atuz zakah, aqimis salah wa atuz zakah. Banyak sekali ayat-ayat yang membahas mengenai zakat digandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Seolah-olah salat sebagai pembentuk kesalehan pribadi, nah zakat untuk membentuk kesalehan sosial, di mana ketika seorang mengeluarkan zakat, maknanya dia telah membentengi hartanya, dan maknanya pula hamba tersebut sedang berbagi. Karena di dalam zakat seseorang memberikan kepada orang yang membutuhkannya. Sehingga zakat ini menjadi satu cara agar hamba Allah tersebut saling terhubung, saling terkoneksi melalui zakat tersebut. Sehingga di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala mengancam, dalam bahasa yang tegasnya memberikan ancaman kepada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah menyatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat emas dan zakat perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka beritakan kepada mereka dengan azab yang pedih. Sehingga zakat ini adalah bagian yang ada di dalam harta kita, yang harus kita keluarkan kepada senif-senifnya, kepada orang-orang yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Ada orang yang layak menerima zakat. Nah, kita sebagai hamba Allah tidak boleh menahan zakat tersebut. Bukankah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah menyatakan, ketika Rasulullah wafat, ada yang kemudian kaum yang disebut dengan Bani Yarbu yang tidak mau menunaikan zakat. Abu Bakar dengan tegas menyatakan, demi Allah, kalau mereka tidak mau mengeluarkan zakat ad-duha yang dulu pernah mereka tunaikan pada masa Rasulullah, walaupun satu ikat, laqataltuhum alaiha, niscaya aku akan memerangi mereka. Nah, di sana ada ketegasan bahwa zakat harus dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat zakat, orang yang tidak memberikan zakat dalam level tataran akhirat akan mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam sisi duniawi, kalau masyarakat yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka boleh oleh pemerintah ataupun lembaga berwenang untuk mengambil zakat tersebut dari orang tersebut. Kenapa? Karena zakat seolah-olah seperti perkongsian. Seseorang yang berkongsi, ada sebahagian yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka boleh oleh lembaga itu mengambil zakat dari orang tersebut. Pemirsa iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesadaran zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat ini merupakan kewajiban bagi kita bersama, sehingga masyarakat Islam akan hidup dengan baik dengan zakat yang dikelola dengan baik. Pemirsa, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.